بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita lanjutkan kajian kitab yang langsung dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustaz Ahmad Subhan Fauzi wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. wal habibul ladzi turja shafa'atu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. وَلْتَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي أَجَمِهَا تَجْنِي. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, waktu mustajabah ini, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan juga diberikan istiqomahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita awali ta'lim kita dengan surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para donatur, para yang menginfakkan sebagian hartanya di majlis maupun pesantren kita. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umur, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya dan dengan hajat yang digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima ibadahnya, segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Wa bi khusus Bapak Haji Muhammad Yusuf Wali ala hadhiriyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفات مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجرت وعلي بيت وزن شعب بن سلام وسلم بقيل مقدم محمد بن علي بن أبي طالب وابن عبد الرحمن السلام والمشيان والمحضر سنة عبد الله بن شعب درس أبي عمر بن أحمد درس أبي عبد الله بن أبي بكر علي درس لأبي عبد الله بن أبي بكر عطاس وصولي ومغفرين له وعمر بن عبد الرحمن صاحب راتب وجنس علي بن عبد الله البارس وسيدنا الشيخ مخلول الجود وكر بن سالم وسيدنا الشيخ حبيب عبد الله بن ابي الحداد صاحب راتب وسيدنا الشيخ احمد بن ابي الحداد
ووصولهم مغفر له عبد الله بن مرشاد لحسن بن عبد الله بن مرشاد لسالم بن عبد الله بن مرشاد لعبد الله بن محمد بن ابي شهاب ووصولهم مغفر له عبد عمر بن علي المنشور عبد الرحمن المنشور في بلوغه وسنس احمد بن زيد المسجد الجامع ووصولهم مغفر له خصوصا مؤلف هذا الكتاب سيد جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي أن الله يغفر لعباد في الجنة وبعد أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وفتح العارفين فكوا في الدين واجعلنا من بارك الصالحين واجعلنا من بارك المتقين واجعلنا من بارك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك توسل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الرسول على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadis sekarang, hadis fikih. Hadis. Sudah sampai mana hadis? Yang di faslin la ilaha illallah itu. Masuk sudah. Awal. Ya, kalau Nabi sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Ya, bab yang kedua menerangkan tentang fadilah membaca la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yawmal qiyamah wa wajhuhu kal badr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah kemarin satu. Ya, mana? Enggak ada itunya. Kalau la ilaha illallah enggak ada titiknya kata kita. Oh, ya. Sampai ini. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, mukhlisan serta mukhlis, dakhala al-jannah maka ia masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jaminan zikir yang paling tinggi, tingkatan zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sampai dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga pun la ilaha illallah. Ya, makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi melihat satu malaikat, ya, yang bentuknya itu aneh. Ini malaikat, dia punya tangan banyak, tangannya ada ribuan, dari tangannya ribuan, jarinya juga bercabang lagi ribuan, ya, bentuknya aneh. Sampai Nabi Muhammad SAW itu tanya kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa yang lagi diri di pinggir pantai itu? Itu salah satu makhluknya Allah, itu malaikatnya Allah yang Allah tugaskan itu untuk, ya, menyeburkan dirinya ke laut. Habis dia menyeburkan dirinya, kemudian dia terbang ke atas. Ya, nah, jadi kalau ada umatmu di dunia, ya Rasulullah, mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertahlil, membaca la ilaha illallah,
ya dengan pikirannya kayak umatmu itu ya Muhammad, malaikat itu menyuburkan dirinya ke dalam laut. Ya, habis menyuburkan dirinya ke dalam laut, kemudian malaikat itu terbang sambil mengkibas-kibaskan sayapnya. Ya, sambil mengkibas-kibaskan sayapnya, dan percikan air dari sayapnya itu dosa-dosa umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini malaikat yang pertama ditemukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di situ. Kemudian yang kedua ada malaikat lagi tadi yang bentuknya aneh, yang jarinya banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ya Jibril, malaikat ini tugasnya apa? Ini malaikat yang tangan jarinya itu ribuan bahkan jutaan. Ini tugasnya menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke dunia. Tugasnya malaikat menghitung tetesan air hujan. Mau yang turun di langit, yang mau turun di gunung, di laut, di daratan, di negara mana aja, semuanya bisa hitung dengan malaikat satu ini. Ya, cuma ya malaikat ini ketika nyamperin Nabi kita Muhammad SAW, tapi aku punya kekurangan ya Rasulullah. Apa kekuranganmu, kata Nabi kita Muhammad? Ya, aku tidak bisa hitung, katanya, kalau ada umatmu yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Aku nggak bisa menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran selawat kepada. Ya, kalau hujan sekian begitu banyak hujan turun di negara mana aja saya bisa hitung. Tapi kalau selawat kepada engkau ya Muhammad, aku tidak bisa menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi malaikat itu ya aneh-aneh bentuknya, dan mereka bisa berubah-ubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa orang ya yang dia zikir membaca la ilaha illallah khalisan, ya benar-benar ikhlas. Ya, makanya kalau kita baca la ilaha illallah nggak boleh buru-buru. Ya, beda dengan orang-orang thariqat, ya anak Sabandiyah, Qadiriyah dan lain sebagainya. Mereka itu membaca la ilaha illallah itu seperti orang macam-macam deh, orang setrum, kayak orang parah dia udah, ya kalau kita lihat. Ya, nah ini sebenarnya bagaimana ya zikiran la ilaha illallah yang modelnya seperti itu. Al Habib Hasan bin Abdullah bin Marasatiri dulu pernah ketika ke Indonesia diundang ke Surabaya, itu acara thariqah, ya Syekh Usman Al-Ishaqi. Nah, ketika mereka pada zikir la ilaha illallah, Habib Hasan kaget, kok modelnya begini ya zikirnya. Ya, ada yang lompat-lompat, ada yang parah. Ya, nah, ketika aneh pengen pulang dulu soal Habib Hasan, beliau pesan apa? Suf, ya Allah katanya, ya walad. Di Indonesia kasir thariqah, di Indonesia banyak thariqah. Jangan lepas dan pegang erat-erat thariqah satu, yaitu thariqah Alawiyin, terocoknya para habaib. Kalau pengen selamat, ya. Di Indonesia tuh kafir. Ana bingung orang baca la ilaha illallah seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jalani pun baca la ilaha illallah nggak begitu katanya. Ya, khalisan mukhlisan. Ya, yang ada asar kalau kita baca la ilaha illallah, tak ada asar di badan kita. Ya, ada asar ya di tubuh kita kalau kita bacanya benar-benar kita hayatin dan ikhlas membacanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kedengarannya illallah, illallah, illallah. Ya, yang lain hilang. Ya, itulah. Ya, jadi nggak ada asar. Mau ribuan kali kita zikir pun nggak ada asarnya. Ya, tapi kalau kita baca la ilaha illallah benar-benar ya mukhlis, ya benar-benar ikhlas kita bacanya, baru ada asar. Ya, makanya kalau pengen aura-aura yang nggak enak di badan kita itu mau keluar, ya kata seorang ulama, baca la ilaha illallah pelan-pelan 3 kali, kemudian 7 kali, kemudian tarik nafas dari hidung, keluarin lewat mulut pelan-pelan. Itu sial kita akan keluar dari badan kita. Ya, sial kita mau ngapain sial, ya mau begini sial gagal lagi, mau begini susah lagi usaha dan lain sebagainya,
Nah ini menghilangkan aura-aura seperti itu. Banyakin zikir la ilaha illallah, tarik nafas, buang pelan-pelan lewat mulut. Nah itu baru ada asarnya zikiran la ilaha illallah. Beda dengan kita zikir selain la ilaha illallah. Ya, kalau zikiran la ilaha illallah, tasbih, kemudian istighfar, kemudian wiridan yang bentuknya ayat Quran, ini belum tentu diterima oleh Allah. Beda dengan selawat. Kalau selawat kita zikiran mau sambil tidur, mau riak kita baca selawat kepada Muhammad, kita mau sombong baca selawat, ya kita mau sambil naik motor, naik mobil sambil tidur, ini boleh, pasti diterima kalau selawat. Tapi kalau zikiran-zikiran selain selawat, hendaknya kita punya adab, ya biar ada atar. Makanya banyak orang, ada orang pakai hijab, pakai cadar, tiap hari kesurupan. Ya padahal kalau suaminya zikirnya Masya Allah, Ustaz katanya sehari itu 3 juz baca Quran, sehari 3 juz, baik berarti 10 hari khatam Quran dia. Ya terus dibaca zikirannya Ustaz, ya baca la ilallahnya sampai 1000, ya subhanallah, pokoknya zikir lagi. Tapi tiap hari aneh suaminya kesurupan. Ya, nah ternyata ketika dia zikir kepada Allah, dimunajat kepada Allah, diwirid dan lain sebagainya, di rumahnya dia nggak pakai jilbab, pakai daster aja. Ya, nah jadi zikir la ilaha illallah 1000, kondisinya nggak pakai hijab, nggak pakai kerudungan, nggak panjang lah, rambutnya pakai daster doang sambil nonton TV dan sebagainya, berzikir la ilaha illallah wa tasbih ribuan hasbunallah. Ya, nah zikirannya nggak ada asalnya, buktinya apa? Setan aja masuk, ya nggak ada asal. Tapi kalau kata Habib Hadad, kalau kita mau zikir selain selawat kepada Muhammad, kalau perempuan hendaknya jangan buka mukena dulu kalau habis sholat. Misalnya habis sholat zuhur, dia zikir aja dalam posisi pakai mukena, ya dalam posisi menghadap kepada Allah. Ya begitu juga asar, mungkin dibaca hidup bahar, ya dan lain sebagainya. Di posisi tetap dia dalam kondisi dia habis sholat duduk pakai mukena. Ya, nah itu pikiran yang dalam kondisi seperti itu kita punya adab dengan Allah, ini ada asar. Tapi kalau nggak ada adab, nggak ada akhlak sama Allah, ya semua mau dia zikir itu, ya mulut kita sih iya komat kamit, tapi asarnya nggak ada, nggak menempel. Nah ini perlu. Ya beda dengan selawat kepada Nabi, kita mau sambil tiduran, mau sambil nonton YouTube, kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ya zikiran selain selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya la ilaha illallah khalisan, kita bacanya ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ya, kita semata-mata ibadah kepada Allah. Ya, kita semata-mata ibadah hanya kepada Allah. Dia baca la ilallah bukan karena riya, ya pengen dibilang oh dia ahli thariqah, dibilang macam-macam dan sebagainya, bukan, tapi benar-benar khalisan mukhlisan, baru dakhalal jannah, kita masuk dalam surga. Jadi kalau kita lazimkan, dawamkan zikir la ilaha illallah, ya dan insyaallah ketika sakaratul maut kita pun gampang melafazkan kalimat la ilaha illallah. Ya jangan dikira gampang, kita tahu untuk ayat kita la ilaha illallah. Ya susah, hanya di Indosiar doang yang gampang. Gampang. Tapi kalau kenyataan nih kita bilang susah. Ya, kayak Abdul Rasid, Abdul Sabi aja susah, cuma bisa isyarah doang pakai tangan. Ya sebab susah kondisi kita seperti itu. Ya, nah makanya itu Quran Abdul Rasid, ya kan? Mikir Masya Allah, istiqomah, ya itu susah apalagi kita. Ya, nah, kalau inti mulai Allah masuk Indosiar dulu, gampang kali itu. Ya, nah istiqomah dakwah. Sebab kenapa? La takhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah tidak akan mencabut ruh orang yang beriman hatta yara makanahu fil jannah, sehingga Allah perlihatkan dulu tempatnya di surga. Ya makanya kalau beriman enak, ya ketika mau sakaratul maut meninggal tenang, sebab yang dilihat apa? Yang diperlihatkan oleh Allah surga. Tak bikin sertifikat rumah gua mana, kontrakan gua mana, enggak. Ya, tapi tidak khusyuk.
ya melihat indahnya surga, makanya wajahnya enak dilihatnya, tersenyum kadang-kadang, ya nggak mikirin dunia cakep, anak-anak nggak mikirin, ya tapi la takhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil la takhruju ruhul kafir, ya. Nah, Allah tidak akan mencabut ruhnya orang kafir. Dan riwayat yang lain orang munafik termasuk, ya Allah nggak mencabut ruh kayak orang-orang yang seperti itu hatta yara makanahu finnar, ya sehingga Allah perlihatkan tempatnya di nerakanya Allah. Makanya orang-orang zalim, orang-orang munafik ketika matinya matanya melotot, mukanya serem. Kenapa? Sebab yang diperlihatkan azab api nerakanya Allah, tempatnya nanti dia di situ. Ya orang takut, tegang wajahnya dan lain sebagainya, serem. Ya karena saking takutnya. Ya, nah, makanya berbanyak baca la ilaha illallah. Orang yang selalu baca la ilaha illallah, api neraka aja nggak mau sentuh. Ya, api neraka nggak bakal bisa menyentuh kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyatin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an zanbin wahidin. Ya, kata Nabi apa? Man kana awal kalami, ya barang siapa yang ada permulaan pembicaraannya kalimat la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Makanya kan setiap kita majlis, mau tutup majlis ada talqinu dzikir, ya afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, talqinu dzikir namanya itu. Jadi di awal acara kita itu mungkin dai penceramahnya ada unsur ghibah, ada ngomongnya kotor dan lain sebagainya macam-macam, ditutup dengan la ilaha illallah di akhir. Maka dosa-dosanya kita tuh yang mungkin kita mendengar atau ucapan-ucapan yang enak itu kehapus dosa-dosa kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya ini ulama-ulama as-salafun saleh ajarannya seperti itu. Sebelum kita tutup acara talqinu dzikir, ya untuk menghapus dosa-dosa kita ketika acara tersebut mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang baik dan lain sebagainya. Wa amila alfa sayyatin, ya wa amila alfa sayyatin, ya dan ia telah mengerjakan 1000 kejelekan. Ya kita mengerjain 1000 kejelekan, maksiat, berbuat jelek dan lain sebagainya. In asha alfa sanatin, ya nah, jika ia hidup 1000 tahun lamanya, ya orang ini umurnya 1000 tahun di dunia hidup, ya kejelekan juga 1000 kejelekan yang dilakukan setiap hari. Misalnya la yas'alullah an dzanbin wahid, Allah tidak akan menanyakan satu dosa pun kepada orang itu. Kenapa? Karena awal kalamnya la ilaha illallah, akhir kalamnya la ilaha illallah. Ya itu mau berbuat kejelekan 1000 kejelekan, itu hidup di dunia 1000 tahun, sehari 1000 kejelekan umpamanya. Ya, nah nanti ketika kita meninggal dunia la yas'alullahu an dzanbin wahid, maka Allah tidak akan menanyakan kepadanya ya dari satu dosa pun. Ya kalau kita tutup akhir kalam kita dengan la ilaha illallah. Nah, tapi nggak gampang, nggak semudah itu. Ya harus kita dawamkan, kita istiqomahkan dulu zikir la ilaha illallah, dan insyaallah ya baru nanti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan untuk kita mempermudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, siapkan siwak salah satunya. Ya, siwak yang baru, ujungnya apa? Kalau orang lagi sakaratul maut, itu kan kondisinya haus. Orang lagi sakaratul hausnya luar biasa. Ya, mulut kayak kekunci, lengket, nggak bisa dia susah. Celepin itu air siwak itu celepin sama air dingin, kemudian peresin di mulut yang orang yang sakarat. Air siwak yang baru, ya itu mengandung obat. Air siwak yang baru itu khasiatnya luar biasa. Ya, baru talqinin lagi la ilaha illallah pelan-pelan. Ya jangan kita paksa.
orang lagi sakarul maut, cepat Pak, la ilaha illallah Pak, cepat. Ya nggak bisa, cepat, tak hati, cepat. Ya harus pelan-pelan, birifkin, lembut. Ya, nah pelan-pelan kita tetesin air siwak lagi. Ya, bikin lagi la ilah. Kalau dia nggak bisa ngucap, biasanya dia ketika kita talqin tangannya bergerak. Ada bagian yang bergerak gitu. Ini menunjukkan orang itu mengikuti talqin kita. Ya, entah kata isyarat atau tangan digerak-gerak. Ya, ketika kita talqin, sebelum kita talqin nggak bergerak sama sekali. Ketika kita talqin la ilaha illallah bergerak tangannya. Ya, makanya ulama boleh tangannya kasih tasbih. Pegangin tasbih tangannya sekali. Ya, kalau dia ada gerakan berarti dia mengikuti talqin kita la ilaha illallah. Ya, seperti itu ya dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, silakan bertanya sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pakai isyarat itu udah termasuk ngucap Ustaz. Iya. Kalau Ya, kita lain sebelum kita talqin dia diam aja. Tapi di saat kita talqin la ilaha illallah, gerak salah satu tangan memudahkan orang mengucapkan la ilaha illallah tadi dengan siwak itu. Ya, insya Allah. Ya. Ya lah. Kalau misalnya bahasa zikir agak cepat itu kalau yang Quran sekarang semua baca doa cepat. Baca doa cepat. Ya baca doa. Iya. Ya kalau zikir tuh semuanya sebenarnya nggak hanya doa aja. Semua yang namanya ibadah nggak boleh cepat-cepat. Ya, ibadah benar-benar kita harus hayatin, tadaburin apa yang kita baca. Ya, nah kita bacanya kita hayatin, tadaburkan. Doa pun juga sama. Ya, ada doa yang cepat, ya boleh cepat. Ya itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, tapi alangkah baiknya ya itu pelan. Ya maknanya jelas. Kita buat berusaha sampai dibaca yang diminta oleh Allah dihayatin. Ya, nah itu bisa kita lakukan kalau kita berdoa sendiri malam hari bisa kita hayatin. Tapi kalau kita ngumpul seperti ini biasanya agak cepat doanya. Ya, cepat. Ya. Ukuran cepatnya itu yang penting nggak kehilangan makhraj hurufnya. Baru yang boleh kalau masih jelas, ya jelas harokatnya jelas, ya huruf-hurufnya penyebutannya nggak apa-apa ya itu biasa ya. Ya kan. Ustaz, nah itu. Kalau orang yang meninggal di hari Jumat kan terbebas dari siksa kubur Ustaz ya. Nah kalau orang pemabuk, pembunuh gitu meninggal di hari Jumat tuh kategori apa Ustaz? Jadi lihat dulu orangnya juga. Oh gitu. Orangnya kita lihat istiqomah, rajin ibadahnya, meninggalnya Jumat atau malam Jumat atau Kamis sore. Ya, Kamis sore pada asar itu masuk hari Jumat. Sebagian ulama ya memasukkan Kamis asar, setelah asar masuk dalam kategori malam Jumat. Ya, menyusul hari Jumat. Jadi aman min fitnatil kubur. Ya wa azab. Kalau orang udah aman dari fitnah kubur, udah pasti aman azab kubur. Ya fitnah itu pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka. Kita nggak ditanya itu, udah aman. Ya, nah, yang jadi masalah kalau kita ditanya nggak bisa. Wah. Ya, nah ini. Ya, silakan. Ustaz, untuk mendalamkan kalimat dzikir la ilaha illallah itu kan sebanyak 313 kali ya. Itu apa difokusin di setiap di 5 waktu itu apa sehari? Oh. Bisa dibagi Ya, dibagi 5 ya. boleh, 1000 boleh. Ya, Dan 3 itu. Al-Habib Ja'far bin ya Al-Ja'far Rahmatul itu sampai dizikir 100.000 kali. Itu 10 detik. 10 detik. Boleh. Makanya kita bingung kalau nggak wali bagi. Ya Habib Abdul Haddad itu dalam manaqibnya beliau itu setiap Ramadan 1000 kali hafal Quran. Gimana coba aja? Kita nggak masuk akal. Khalikul ada yang gini-gini.
hitungannya udah pernah pas itu ya. Ada kitab namanya Karamatul Aulia, keramat para wali ya, itu diantaranya Abi Abbas sekolah di situ. Itu baca di mana kita ada itu, Masya Allah zikiran ya. Abi Ja'far itu kalau zikir ya nggak pernah pakai baju, lalu balok es balok itu tiap hari itu kan ratusan ribu. Itu lahi-lahilonya aja. Balok panas sekali sampai Panas awalnya. Dulu itu kalau waktu dipikir udah kodamnya nih sampai nggak balok satu, lo sambil peluk es gitu, nggak pakai baju. Kalau lagi halnya datang, halnya datang, kodamnya dibunuh pakai tombak mati. Ya, kata kamu boleh banyak darah tuh. Ada tamu datang nih Habib, ini pembantu ini ditusuk katanya mati nih. Enggak, kata Ja'far, mana gue lihat hidup lagi. Ja'far tuh makanya dijulukin Sahibul Karomah. Ja'far Ahmad Litus. Ya, kamarnya segini nih, kamarnya kan segini. Kamar Ja'far, Ja'far itu tempat duduknya aja bekas senderan gini, tembok hitam nih, kayak angus. Belum masih ada tuh asli. Di daerah mana itu? Ah, di Rubat. Iya. Tempat tembok tuh di meja. Ini bukan parah gitu. Ya kan? Jadi orang kalau bulan Maulid itu kan tamu banyak. Wah, ulama-ulama besar banget. Itu kamarannya tabarukan. Makanya di situ tuh ya ada bagian ngambilin air. Ya, itu di sini ya berapa orang di sini. Kita tahu ini kamar Habib Ja'far. Kan dapat kisah-kisahnya ya, tamu-tamu itu murid-muridnya beliau. Dulu kamar ini kecil, internet kecil, itu di sini berapa orang? Berempat ya. Ini bisa 200 orang tuh. Zaman Habib Ja'far, ini kamar bisa gede. 200 orang masuk sini semuanya. Dan setiap tamu katanya dipotongin kambing Habib Ja'far. Sampai Khatami bingung. Ya Beb, kambing udah habis di atas, ada di pojokan. Ada lagi kambingnya. Habib Ja'far tuh ya. Karena gitu, Masya Allah. Hebat. Nggak kamu pulang kasih duit, sampai kata Ja'far lagi halnya datang. Ya, cuma Abdullah Sadri, ya Abdullah, kalau lu nggak bisa turun hujan 10 menit, gua gebuk-gebukin santri lo semua ini. Ja'far tuh, untuk halnya. Ntar Beb, 2 menit lagi turun dari Abdullah Sadri. Turun menitnya, bagus. Dia wali itu bercandanya tuh. Ya, gua keradet. Makanya di situ juga pernah hujan susu kan gitu. Ketika Abdullah pengen makin Abu Bakar Aden, nggak boleh masuk. Abu Bakar Aden yang sekarang tuh? Bukan, dulu ya. Yang dulunya. Ya, ada di Aden dan makam Abu Bakar Aden. Kalau ini kan Abu Bakar Aden. Gitu. Nggak boleh masuk, kecuali wali yang boleh masuk sini. Menjaga di Palang Kota. Lagi ada wabah, lagi ada corona, dah lalu masuk kampung itu. Nah ini Abdullah nih Ali terus mau diarah ke bapaknya, Bakar Aden. Ya nggak boleh masuk, Saya mau diarah ke bapak saya katanya. Nggak boleh masuk kecuali wali yang boleh masuk. Saya wali. Kalau memang engkau wali, turun hujan susu. Nah, ya kalau engkau memang wali, turunkan hujan susu. Oh, ambil. Siapin wadahkan. Siapin wadahnya. Ya, udah susu. Sampai sekarang soalnya susunya. Jadi kalau inti sana tabarukan mata inti sakit mata untuk mesin baik. Sama dia makamnya Habib Hasan Atos, Habib Ahmad bin Hasan Atos. Itu kalau pertama kali orang yang buka keran susu yang pertama keluar. Orang masjidnya, makam masjidnya yang pertama kali
kan pertama pasti kuah susu. Wah, kita mau jarab susu rebutan. Ya berebutan dulu gitu. Sebab yang pertama itu airnya bukan bening, putih susu airnya. Ya, kalau tua juga masalah. Ya, nah sekarang rupanya Ja'far dihancurin. Ya, alhamdulillah dia nempatin di situ dari awal sampai pulang di situ. Ya, kita belajar walian terus pokoknya cucu-cucunya di situ lah yang orang bukan Habibnya ya. Sampai sederhana Nahdul Boyo. Dulu ada 5 orang. Ada dulu kamarnya itu isinya 6. Yang Habib 2, yang lainnya awal. Itu orang kita. Nah, yang awal dikeluarin semua sama Nabi Hasan. Kamu pindah. Gua datang kamar tuh. Habib pindah Habib. Enggak, semua begini. Jadi yang awalnya gue doang di situ. Awalnya gue doang. Sampai pulang di situ. Ya. Bisa tabarukan sama Habib Ja'far. Masya Allah, Habib Ja'far punya anak di Malaysia, Habib Ali, wali juga, ya wali besar. Ya rumahnya gede, masih gede rumahnya. Ya itu ketika Habib Gadri berangkat sampai Hadramaut, Habib Gadri panggil menjadi Malaysia Habib Ja'far. Ya Gadri, katanya, Anda udah ketemu Habib Hasan, itu ditungguin di sana. Berangkat Habib Gadri ke Hadramaut, minta anterin mana kan ketemu Habib Hasan. Habib Hasan mau dicium tangannya Habib Gadri. Lah, ini kita hanya Abdul Qadir bin Ahmad. Bin Ahmad min bin Ali bin Ja'far. Wow, Habib Hasan cium tangan Habib Gadri. Lu benar ya Habib Ja'far termasuk gurunya Habib Hasan. Jadi kalau Habib Ja'far itu ngajar, Habib Hasan masih muda, dia baca qasidah Habib Hasan. Ya, yang baca qasidah Habib Hasan. Gitu. Dan Habib Hasan tadi, ya Habib Ali baru datang di sini. Kalau datang Ali Malaysia, Habib Ali baru pulang. Ya berarti inti cucunya itu. Itu satu kamar jadinya mana? Karena cucunya Habib Ja'far kan, satu kamar. Dan keanehan kamar itu Wani ngalamin berapa kali ngalamin. Pertama kebakaran kemarin. Habib kan berbahan dan masak air panas mesti pakai sonen ya. Yang itu tuh yang kabel ditinggal kasur kebakaran. Foto Habib Ja'far nggak kebakar. Padahal nggak pakai kayak gini, cuma foto poster itu kan pakai cuman isolasi. Buah orang semuanya nih. Wah, ini utuh nggak lumer sedikit tuh. Terus yang kedua itu sakit. Dapat berapa tahun aja sakitnya? Dapat 3 tahun tuh. Sakit ginjal. Wah, sok berobat di sana nggak baik-baik udah. Mau pulang dari gue mau pulang. Ya kan? Jangan pulang malunya orang besoknya takbiran itu Idul Adha, orang semuanya pada berangkat Idul Adha, ini di kamar sendiri kesakitan, tidur kamar dan kunci dah. Satu ada yang masuk kamar Yesus, ya kenapa intinya isbiya walat yang itu sakit apa anakku, karena mau pulang aja beb, kalau udah gak kuat sakitannya beb, ya inti belum boleh pulang. Mana yang sakit? Ali setengah sadar buka belakangnya udah nanti baik. Wah lama lagi ngetir gitu, wah kali udah tidurnya biasa, udah pulang lihat kan. Ali baru sadar sih siapa yang ngobatin gue, kan itu belum buka. Ditanya sama Habib Ali, Bib, ini kenal nggak Habib muda, hitam orangnya. Oh, dia udah meninggal. Di Sewon rumahnya gitu. Di situ. Kenapa lu ceritain? Sampai ginari, gak sakit-sakit lagi ada. Sampai kata Judin lu, Cilodang bingung. Masya Allah, baik juga dia, gak jadi pulang. Performa tuh, kamar itu.
Masya Allah kan itu bahasa ya. Makanya kita harus oleh Habib Jin dan Jin Soleh ya. Ini Habib Hasim Al-Maruf ingin mengatakan lu sih biasa aja, ini Subhan salah satu biasa aja dia. Lu pernah lihat dia Subhan belajar? Mana pernah lu lihat lu belajar? Lu pada buku-buku lu kalau ada gitu. Lu lihat nih, pernah belajar nggak lu lihat? Mau lihat dia belajar gitu. Oh, karamahnya tuh lebih terus tuh dijapal. Lu tahu begitu. Tapi boleh di rumah. Ya, ini kan tukang masak di sana. Tukang dagang sambal, taruh doang dijualin atas 50 real. Aneh masak kumar tuh temen yang berdut di pondok dia bagian pasar. Yang yang lain kan udah nggak begitu tahu, kantongnya sumpah. Ini dia kantongin cabai, wah yang baru gendut. Ya, cuma kalau malam tapi di kamarnya ada orang pintar satu, anak dari Boyo, dia lama di rumah. Dia orang kerja nggak pernah keluar. Aneh kalau malam jam 11 sampai jam 2 nih ngaji dia. Saya bayar tiap bulan, bayar $100. 100 orang buat 3 bulan. Jadi tak mau sampai 2 tahun belajar media, katanya dia Subhanallah mau pulang ke Indonesia. Kita belajar lagi sama Gus Munir. Oh, situ Bondo, anak kiai situ Bondo tuh kita belajar sama dia. Dia paling pintar. Ini Dovi lagi pindah, dipulangin Indonesia, ini Dovi lagi pindah, dia belajar. Paginya malam, selesai mana bikin sambal. Ya, udah. Dan kata Habib Ali Segaf, inti kalau mereka dirubat, jangan melanggar peraturan rubat. Udah itu aja, pesenannya. Beda-beda pesannya. Jangan melanggar peraturan yang dibuat oleh yayasan. Kita taatin ya udah. Berkah gitu. Habib Ali benar, Anda selama 4 tahun nggak pernah melanggar. Sekali-sekalinya Anda digebuk Habib Salim karena itu Anda junub mandi mau ke masjid ditutup, ya kecatat gue dah, ya kan? Kecatat aja. Kalau merbu digebuk tangan Anda Habib Salim. Itu ngelanggar apa? Anda telat Jabir sholat subuh, ngapa junub? Ya kan? Pas Anda ke masjid ditutup pintu digebuk Salim, cetar banget. Udah 4 tahun, Andi sekali. Itu juga ngelanggaran, itu juga junub. Andi sambil nonton corona kan gua Piala Dunia berlompat. Wah, 6 meter bisa dilompatin juga. Habib tuh, baru banget tuh. Ya nekat, di hotel, badannya nyawa hotel deh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. ربنا كريم حمرك من بحق الفاتحة وسر الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين حمى الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا وافتح عليه ويفكر في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة دوهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat baik kehidupan dunia maupun untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin